Saya akan share screen materi kita pada hari ini. Oke, baik Kakak, kita mulai untuk, materi kita pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya Kakak, karena, eee, tidak sesuai jadwalnya, dikarenakan memang ada kegiatan untuk perjalanan pulang setelah kegiatan, penyegaran fasilitator di, Pekanbaru ya Kakak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita masuk kepada materi kita mengenai aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ini adalah merupakan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki, saya ingin mengingatkan kembali kepada kakak-kakak bahwasanya untuk tugas di 2.5 ada Kak Al-Kausar dan Kak Afrizal yang belum mengumpulkan ini ya, Kak, ya. Jadi diharapkan untuk mengumpulkan untuk yang 2.5 ya, Kakak, ya. Untuk 2.6 ada beberapa orang yang belum mengerjakan juga, saya harapkan untuk segera mengerjakan, Kak. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih telah menyelesaikan atau telah mengisi tes akhir dan di sini saya sudah melihat hasilnya ya Kakak ya, dari hasil ini sudah saya lihat dan ada penaikan yang signifikan. Meskipun ada beberapa orang ya Kakak ya, dalam waktu 30 menit 60 soal itu mengerjakan soal itu hanya 17 menit, 14 menit ya, Kakak, ya. Iya, maksudnya itu Kakak, kalaupun dapat contekan dari yang lain ya harap sesuaikan dengan, durasinya begitu, Kakak, ya. Oke, kita lanjut dulu Kakak, baru nanti kita bahas, mengenai, tugas-tugas ya, Kakak, ya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai aksi nyata yang akan kita lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini sesuai seperti biasa kesepakatan bersama kita, Kakak, menyalakan kamera ketika ingin bertanya atau berbicara, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, karena hadir seutuhnya ini adalah salah satu syarat yang harus Kakak-kakak penuhi untuk, mencapai kelulusan di akhir, pembelajaran kita nantinya. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, serta gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nah, di sini sekedar informasi Kakak-kakak bahwasanya hari ini kita akan melakukan pembelajaran atau materi ini selama 2 JP atau 1,5 jam ya Kakak ya. Jadi, kita masuk saja ke agenda hari ini. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi ini nanti kita lakukan selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, yaitu di situ nanti ada pengantar tugasnya, kemudian penjelasan teknis mengenai tugas, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian dan lini masanya 20 menit. Dan terakhir kita akan lakukan dialog diskusi dan tanya jawab ya Kakak ya. Dan terakhir penutup. Nah, kita masuk yang pertama, Kakak, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, untuk kakak-kakak semuanya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, kemudian apakah pemahaman saya atau pemahaman kakak-kakak semua, terhadap keterampilan PJOK ini
yang efektif sudah mendukung paradigma Kakak-Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Boleh raise hand Kakak-Kakak untuk, menjawab pertanyaan untuk pertanyaan yang pertama ini Kakak-Kakak. Karena pertanyaannya ada 5 nanti Kakak-Kakak ya. Boleh, memberikan pendapat Kakak-Kakak, sejauh apa pemahaman Kakak-Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, karena di paket modul 1 dan 2 kita sudah mempelajari ini ya Kakak-Kakak ya. Kemudian apakah pemahaman Kakak-Kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma Kakak-Kakak semua nggak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh raise hand Kakak-Kakak? Ya, silakan raise hand, silakan. Oke, jikalau misalnya, raise hand-nya mungkin entah malu, entah lagi sibuk sekarang Kakak-Kakak boleh dilakukan di kolom chat saja Kakak-Kakak. Saya tunggu Mantap, Kak. 5 menit ya Kakak ya. Saya tunggu 5 menit untuk pertanyaan yang pertama. Dipersilakan Kakak-Kakak untuk di kolom chat. Kalau di kolom chat aja bikin Kak Dada. Boleh kalau Kakak mau langsung menjawab juga tidak masalah. Oh gitu Kak. Nih malu-malu orangnya kayaknya nih Kak. Karena Iya, ramai-ramai kami kan. oke oke. Kami ada kegiatan apa penitia guru nih Kak. Untuk makanya Oh, kumpul sini. oke oke oke. Kolom chat. Oke Kak Alkausar.
Halo? Oke, sudah ada 2 orang yang menyatakan pendapatnya, ada Kak Ari dan Kak Yesi ya. Kalau menurut Kak Ari, pemahaman Anda terkait keterampilan PJOK yaitu yang efektif bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti kemampuan untuk mengintegrasikan teori dengan praktik, serta memahami tujuan dari setiap aktivitas fisik, serta cara mengajarkan keterampilan tersebut pada peserta didik secara efektif. Oke, berarti Kak Ari sudah memahaminya. Kemudian Kak Yesi, ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas, kemudian keterlibatan aktif siswa, serta belajar berdiferensiasi. Nah, di sini pemahamannya sudah jauh berarti ya Kakak ya, adanya umpan balik dan penilaian dan evaluasi itu ya. Dalam pembelajaran harus diadakannya refleksi atau umpan balik dan penilaian serta evaluasi ya Kakak ya. Ditunggu dari Kakak-kakak yang lain. Oke, ada Kak Darisman menyampaikan tujuan pembelajaran, observasi siswa, refleksi dan evaluasi ya. Bersama dengan Kak Yesi ya. Oke, kita lanjut di sini pendapat dari Kak Efrizon. Setelah mengikuti beberapa modul PKG PJOK, banyak ilmu yang didapat, termasuk pembelajaran efektif dan berpusat pada peserta didik. Adapun gambaran intinya, pembelajaran efektif itu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara keseluruhan. Peserta didik dapat memahami setiap materi yang diberikan dan semua kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini guru harus mampu dan mempraktekkan konsep-konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dari modul-modul yang ada di PKG ya Kakak-kakak ya. Oke, Kak Efrizan lanjut. Di sini ada Kak Hafitri. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran walaupun belum 100%, tapi sudah banyak perubahannya. Kemudian mengevaluasi dan memberi nilai dan umpan baliknya. Oke. Kemudian ada Kak Geri. Menurut Kak Geri, menurut pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, bukan hanya mencakup tentang pemahaman materi, tetapi juga menyampaikan materi dengan menarik, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya melakukan refleksi serta evaluasi terhadap proses pembelajaran tersebut. Ya, benar, benar sekali Kak Geri ya. Jadi jikalau hanya materinya saja tetapi kita cara penyampaian kita tidak
menarik atau tidak bersemangat pun anak-anak pun tidak 100% dapat menangkap pembelajaran kita dengan baik ya Kakak-kakak ya. Kemudian menurut Kak Deka, penerapan model pembelajaran bisa menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif, belajar mengeksplorasi percakapan dan pengalaman secara langsung. Oke, bagus-bagus semua jawabannya ya Kakak-kakak ya. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya Kakak-kakak di sini sudah memahami terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu yang bagaimana. Jadi harapannya ke depan Kakak-kakak, dalam melakukan pembelajaran Kakak-kakak semua sudah, sudah melakukan pembelajaran ini secara efektif ya Kakak ya, walaupun belum 100%. Tapi tidak masalah yang penting adanya perubahan ini yang, perlu kita perhatikan ya Kakak ya. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, Kakak. Kalau tadi dia menanyakan, pemahaman terkaitannya dengan keterampilan mengajar. Nah, yang kedua, sejauh apa pemahaman Kakak-kakak terkait strategi mengajar yang Kakak lakukan? Kemudian apakah pemahaman Kakak tersebut terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Nah, ini pertanyaan yang kedua, silakan juga Kakak-kakak, tuliskan di kolom chat, biar nanti saya yang menyampaikan. Di sini pertanyaannya sejauh apa pemahaman Kakak-kakak terkait strategi mengajar yang telah kita pelajari dari modul 1 dan modul 2. Kemudian apakah pemahaman Kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kalau sudah, mendukung, apa alasannya? Kalau belum mendukung, apa alasannya Kakak-kakak? Boleh dijelaskan di kolom komentar.
Oke, sudah ada Kak Hefrizon yang menjawab pertanyaan yang kedua. Menurut Kak Hefrizon sejauh ini, sudah mendukung meskipun di sana sini masih banyak tantangan yang dihadapi. Sebab untuk menghadapi karakter dan gaya belajar peserta didik tidak bisa instan. Butuh proses yang harus dilalui, terkadang masih ada butuh gaya komando untuk mengintegrasikannya. Betul sekali Kak. Tidak, semerta ya Kakak ya, walaupun kita sudah memahami, kemudian kita bisa langsung mengubah paradigma yang telah kita, biasakan dalam pembelajaran, kemudian kita hapus secara langsung itu tidak mungkin ya Kakak ya. Hanya saja bisa kita sesuaikan dengan, pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi, meskipun kakak-kakak masih menggunakan gaya komando, itu pun tidak masalah ya Kakak ya. Hanya saja, disesuaikan dengan, pembelajaran atau materi yang akan Kakak berikan. Kemudian di sini menurut, Kak Ari, sudah cukup baik karena selama ini saya membuat strategi pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekolah dan masyarakat. Oke, ya ini betul juga ya Kakak ya, karena kita, untuk melakukan yang namanya strategi mengajar ini pasti sudah kita pertimbangkan terlebih dahulu, strategi apa yang akan kita lakukan dalam melakukan pembelajaran sehingga nantinya peserta didik maupun guru yang menyampaikan materi ini, saling, melakukan umpan balik ya Kakak ya. Jadi, sewajarnya kita guru sebelum melakukan pembelajaran pastinya kita sudah, melakukan yang namanya strategi mengajar yang ingin kita lakukan yang bagaimana. Oke, ditunggu untuk kakak-kakak yang lain memberikan pendapatnya mengenai sejauh mana atau sejauh apa nih pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar yang ada, pada modul 1 dan 2 yang telah kita pelajari. Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak itu terhadap strategi mengajar yang kita pelajari itu sudah mendukung belum tentang paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau sudah mendukung, buatkan alasannya Kakak. Kalau belum mendukung, buatkan juga alasannya. Ditunggu ya Kakak ya, karena ini masih ada beberapa pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan kedua, menurut Kak Sofrio, strategi mengajar yang baik dapat membantu siswa belajar dengan gaya belajar yang berbeda, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan informasi dengan lebih baik, dengan melibatkan berbagai metode belajar, apalagi dengan kayak komando yang selama ini tidak kita tinggalkan. Ya, betul ya Kak, ya Kak Sofrio ya. Karena memang apalagi untuk anak SD, rasanya kalau kita tinggalkan gaya komando ini kayaknya
berat ya, Kakak, ya, karena memang untuk anak, SD ini masih butuh yang namanya bimbingan dan perintah dari kita karena memang anak SD ini, mungkin memang masih masanya ya, Kakak, menunggu perintah dari kita atau dari gurunya. Kemudian di sini menurut Kak Deka, sudah cukup baik pemahamannya, karena selama ini membuat strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan dan tujuan pembelajaran, iya. Kemudian, menurut Kak Darisman, sejauh ini saya mengajar menggunakan strategi mandiri, siswa mendemonstrasikan materi yang disampaikan. Ya, bisa juga Kakak ya, strategi mengajar ini seperti halnya saya sampaikan tadi, sesuai dengan, sekolah atau lingkungan yang ada di dalam, sekolah Kakak-Kakak semua ya Kakak-Kakak ya. Jadi tidak bisa kita, samakan antara sekolah Kakak-Kakak dengan sekolah Kakak-Kakak yang lainnya ya Kakak-Kakak ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua ini, kira-kira ada yang masih yang mau menjawab atau kita lanjut Kak-Kakak? Kita lanjut saja ya untuk ke pertanyaan ketiga. Nah, Gas untuk Kak, pertanyaan gas, ketiga lanjut. oke, untuk Betul. pertanyaan ketiga, sejauh apa pemahaman Kakak-Kakak nih terkait model pendidikan gerak? Nah, semalam kita sudah menjelaskan nih, konsep gerak Sejauh itu yang apa pemahaman bagaimana. saya terkait model oke. Oke. Kemudian apakah pemahaman Kakak-Kakak terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma Kakak-Kakak terhadap PJK berpusat pada peserta didik? Karena semalam kita sudah belajar mengenai konsep gerak ini Kak-Kakak. Jadi boleh dituangkan pendapatnya di dalam kolom chat lagi Kak-Kakak, biar kita bisa membaca semuanya dari teman-teman yang lainnya. Dipersilakan Kakak-Kakak. Sejauh apa pemahaman Kakak-Kakak terkait model pendidikan gerak? Nah, apa itu model pendidikan gerak? Kemudian mana pemahaman Kakak-Kakak terhadap model pendidikan gerak ini? Apakah sudah mendukung atau belum mengenai paradigma Kakak-Kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik?
Oke, bagaimana Kak, Kakak nih belum ada nih di kolom komentar ini untuk menjawab pertanyaan ketiga ini Kak, Kakak. Sejauh apa pemahaman Kak, Kakak terkait model pendidikan gerak yang telah kita pelajari ketika tatap muka ya ini ya Kak, Kakak ya. Kemudian apakah pemahaman Kak, Kakak terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma Kakak-Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke oke, sini sudah ada Kak oke Kak Kurnia. Model pendidikan gerak, model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak. Oke, konsep-konsep gerak yang dipelajari dalam model ini meliputi usaha, ruang keterhubungan. Satu lagi nih Kak, dia ada 4 ini Kak, konsep gerak. Ah, ya kurang satu lagi lupa Kak. Oke, Kak Ari. Oke, Kakak yang lain bagaimana? Kak Ari lupa ini konsep, gerak ini satu lagi Kak, Kakak. Ditunggu untuk jawaban dari kakak-kakak yang lain mengenai konsep Kakak. Kayaknya tubuh satu lagi ya Kak. Iya, betul sekali Kak Ari. Oke, sambil menunggu teman-temannya untuk menjawab pertanyaan, di sini akan saya review kembali Kakak-kakak mengenai konsep gerak ini ada 4 ya Kakak ya. Yang pertama konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan ya Kakak ya. Nah yang konsep tubuh ini, yang ditanyanya itu apa yang bergerak. Nah itu yang disebut dengan konsep tubuh ya Kak ya. Jadi apa yang bergerak di dalam, tubuh kita ini, kita mau ngapain, apa yang akan kita gerakkan. Nah itu yang dimaksud dengan konsep tubuh. Kemudian konsep ruang, ke arah mana gerakan itu yang akan kita lakukan. Ke depankah, ke belakangkah, ke sampingkah, atau kemana? Nah, makanya itu dia disebut dengan konsep ruang. Kemudian untuk konsep usaha, bagaimana gerakan itu dilakukan? Berpasangankah, atau sendirikah, berkelompokkah? Itu yang disebut dengan konsep usaha. Dan yang terakhir ada konsep keterhubungan. Dengan siapa dan memakai gerakan yang dilakukan ya, ya. Ini adalah keterhubungan. Nah, nih, Kak Darisman menjawab nih, ada konsep tubuh, usaha, ruang, dan keterhubungan. Oke, eee, harapannya Kakak-kakak semua memahami ya Kakak ya, sehingga nantinya ketika Kakak-kakak melakukan materi, keempat konsep ini dapat Kakak lakukan dengan efektif ya Kakak ya. Oke, kita baca kembali. Menurut Kak Geri nih, disempat-sempatkan ya Kak Geri ya, nggak, sebelum masuk ke dalam ruangan, ke dalam pertandingan. Oke, menurut Kak Geri, menurut pemahaman saya tentang model pendidikan gerak itu cara mendidik peserta didik dengan melibatkan aktivitas fisik sebagai proses belajar serta mengembangkan keterampilan motorik, kebugaran fisik dan pemahaman siswa tentang pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik bugar sepanjang hayat dengan menerapkan konsep-konsep gerak seperti konsep tubuh, ruang usaha dan keterhubungan. Ya, benar sekali ya Kak Geri ya. Kemudian menurut Kak Hefrizan dalam pendidikan gerak, guru harus mampu mengidentifikasi potensi peserta didik agar nantinya guru dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengekspresikan geraknya sesuai materi yang diberikan. Iya, betul. Namun tetap ada arahan guru dalam mempraktikkannya. Misalnya peserta didik mampu menendang bola dengan teknik passing secara berpasangan. Iya. Intinya Kakak, dalam konsep gerak ini harus keempat-empat konsep tersebut
terdapat di dalam materi yang akan kita ajarkan ya Kakak ya. Boleh dia sendiri, boleh dia berpasangan, boleh dia berkelompok. Yang tidak boleh dia tidak melakukan apa-apa ya Kakak ya, hanya melihat saja itu tidak diperbolehkan ya Kakak ya. Jadi dalam konsep gerak ini, keempat konsep-konsep ini harus terjalani di saat melakukan, praktek pembelajaran. Oke, kemudian ini sudah terjawab oleh beberapa teman kita ya mengenai model pendidikan gerak. Nah, kita masuk untuk pertanyaan berikutnya, Kakak, kalau tadi adalah pendidikan gerak, sekarang adalah model pendidikan kebugaran. Nah, sejauh mana nih pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran? Ini kita lakukan juga nih ketika tatap muka semalam ya, Kakak, ya. Kemudian apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan kebugaran ini sudah mendukung paradigma Kakak-Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, di sini, kalau sudah mendukung Kakak berikan komentar juga di kolom komentar, kalau belum mendukung nih, mengenai pendidikan kebugarannya, alasannya dijelaskan juga Kakak-Kakak. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Oke, di sini sudah Kak Aris sudah menjawab mengenai model pendidikan kebugaran ini ya, Kakak, ya. Model pendidikan kebugaran adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif. Ya, model ini mengajarkan siswa untuk melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar peserta didik tetap bugar dan selalu berolahraga sepanjang hayat. Nah, kita berharap peserta didik ini dapat bugar ya Kakak ya sepanjang hayat dan dia melakukan gerakan-gerakan tersebut dengan, benar ya Kakak ya. Ini pada model pendidikan kebugaran. Selain kardiorespiratory di dalam, kebugaran ini juga ada flexibility ya Kakak-Kakak ya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari ketika kita melakukan tatap muka ya Kakak-Kakak ya. Banyak contohnya yang telah Kakak-kakak semua jelaskan ketika melakukan praktek di saat tatap muka. Bagaimana cara melakukan, kardiorespiratory itu, contoh-contohnya apa, kemudian fleksibilitas bagaimana, sudah Kakak, pahami, dan sudah Kakak praktekkan juga ya. Jadi harapannya ke depan, Kakak-kakak semua pun mampu menjelaskan
atau mempraktikkan materi model kebugaran pada peserta didik kita ya Kak ya. Izin Kak, Oke? untuk pemahaman yang mendukung terhadap peserta didik kan, untuk kegiatan kebugaran ini ada beberapa aspek yang telah dilakukan di sekolah dan ada juga beberapa komponen lah ibaratnya yang tidak bisa dilakukan tergantung sarana dan sarananya gitulah Kak ya. Betul, betul Kak. Kalau Kalau memang untuk sarana kita tidak mencukupi ya kita diharuskan atau dianjurkan untuk memodifikasinya Kak. contoh Kak untuk kegiatan misalkan rolling ke depan, rolling ke belakang kan kita membutuhkan matras. Karena itu Oke. misalkan kurang, terpaksalah kegiatannya itu kita tiadakan dulu, ganti dengan flexibility, kardiovaskuler. Mungkin itu saja mungkin Kak, yang Iya, beberapa boleh item yang Kak, bisa karena komponen dia kita lakukan. karena dia kan masih termasuk ke dalam flexibility juga Kakak ya. Nah, betul. Ya, Kak. Itu Atau maksud saya Kak. mes meskipun kita walaupun misalnya ada rolling depan Kak, tapi tetap intinya kita pada materinya itu flexibility. Jadi boleh Nah, ya, ya, kita betul. cari, materi yang sama, tetapi perlakuannya yang berbeda gitu Kak. Ya. Boleh Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ini Kak Oke, Sofrio lagi bagaimana? menjawab nih Kak. Oke oke. Oke. Oke Kak, Darisman, ganti-gantian nih kayaknya yang baterainya habis ya. Iya Kak, orang kami masih di lapangan ini Kak. Masih gotong royong Kak. Oke. Acara apa itu Kak, PGRI? PGRI Kak. Betul, betul. Anak olahraga yang disuruh gotong royong ya Kak ya? Ya, itulah kami yang azab di gotong royong. Dari Seman Kak. Kami aja yang rajin ya kak. Oke oke. Oke Kak, nanti ini kita sampai setengah tiga atau setengah tiga lewat saja nanti kita selesaikan karena ini ada tugas Siap Kak, siap. ya Kak ya yang harus Kakak Oke. kerjakan. Oke, kita lanjut di sudah ada yang menjawab. Kak Hefrizon, proses menuju mendukung meskipun belum efektif dan optimal. Hal ini karena peserta didik belum terlalu antusias dalam melakukannya. Hal ini terlihat pemahaman peserta didik tingkat SD akan kebugaran masih rendah. Nah, di sini pun ya Kakak ya, karena pemahaman peserta didik ini tadi, apalagi tingkat SD ini kan masih rendah ya Kakak ya. Memang kita sebagai guru olahraga ini memang harus lebih ekstra untuk memberikan pemahaman mengenai kebugaran ini kepada peserta didik Kakak. Karena pun dari mereka SD ini kita harus menekankan atau memberikan pemahaman yang lebih agar nantinya semakin bertumbuh mereka, mereka akan menyadari sendiri Kakak mengenai kebugaran itu penting. Apalagi untuk mereka bergerak sepanjang hayat, begitu Kakak. Memang kalau guru olahraga ini memang banyak tekanan, kemudian banyak juga tuntutan yang diberikan kepada kita untuk membuat peserta didik ini dapat memahami tentang kebugaran tanpa kita suruh Kakak ya. Itu adalah salah satu kendala bagi kita juga. Tapi ya mudah-mudahan pelan-pelan kita berikan pemahaman ini kepada peserta didik, insya Allah mereka akan memahaminya tanpa nantinya kita sampaikan lagi. Begitu ya Kakak ya. Oke, ada lagi yang menjawab untuk model pendidikan kebugaran karena ada satu lagi pertanyaan. Kak Sofrio Kak, Kak Sofrio Kak. Oke, Kak Sofrio ditunggu. Udah kak di kolom komentar kak. Oke, dilihat terlebih dahulu. Oke, menurut Kak Sofrio, model pendidikan kebugaran, pendekatan dan pendidikan memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu. Oke, ini perubahan individu ini berarti ya Kak ya. Anak-anak akan terbiasa nantinya dengan berolahraga dimanapun mereka berada, pola makan sehat, tidur cukup. Nah, berarti ini kesadaran dari individunya dulu nih yang dirubah oleh Kak Sofrio ya. Sehingga nantinya mereka
menjaga secara tidak langsung mereka akan menjaga pola makannya serta tidurnya yang cukup. Oke, terima kasih Kakak. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang kelima ini Kakak, yaitu sejauh apa nih pemahaman Kakak terkait sport education model atau yang kita sebut dengan SEM. Kita sudah melakukan prakteknya. Kemudian apakah pemahaman Kakak terhadap sport education model ini sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kalau sudah, boleh Kakak jelaskan, kalau belum juga Kakak tolong jelaskan di dalam kolom chat tersebut, Kakak. Sport education model. Oke Kak Yesi, kalau masih belum terlempar, stay aja ya Kak ya. Nanti kalau misalnya terlempar atau karena jaringan nggak bagus, diusahakan untuk masuk kembali ya Kak ya. Oke, untuk pertanyaan kelima ini Kak Sofrio menjawab bahwasanya model SEM saya menilai sangat bagus, apalagi tingkat SMP SMA ya. Kalau untuk SD itu hanya bisa untuk kelas tinggi dan itu pun tak lepas dari pengawasan kita dan dampingan kita sebagai guru. Oke. Kalau menurut Kak Ari, model SEM atau Sport Education Model ini adalah model pembelajaran yang memadukan tujuan pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi dalam konteks pendidikan, jasmani, dan olahraga. Kemudian model ini bertujuan untuk memberikan pengalaman otentik kepada anak-anak saat berolahraga serta menanamkan nilai-nilai karakter. Oke. Oke, untuk kakak yang lain ada lagi? Untuk pertanyaan yang kelima ini, untuk sport education model. Halo Keranda. Aku kita Ya. tutup. Kak Arinya udah terlempar nih kayak luar angkasa. Baterai habis. Nak kita dulu. Oke. Udah terlempar ke luar angkasa.
Kita cepat. Dicas dulu Kak, dicas Cepat dulu jam. nanti masuk lagi Kak, karena ada tugas nanti Kakak yang harus saya jelaskan, karena Siap. ini Pindah tugasnya posisi, pindah posisi. aksi nyata ini ya Kakak ya. Cepat, pindah posisi. Aku balik ke panitia dari Semanto karena si bagus langsung BKG ya tuh. Gaya begini semua langsung BKG nah. Oh, mana yo? Kak dari Seman tolong HP-nya dimatikan suaranya ya. Oke, Mengganggu pembelajaran. sudah ada yang menjawab berikutnya Kak Efrizon. SEM yaitu suatu proses awal dan akhir dalam suatu kegiatan dalam olahraga, seperti mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan penutupan kegiatan. Ya, hal ini sangat penting untuk dipelajari, sebab jika tidak ada yang memahami dengan baik, kegiatan tersebut akan kacau sebab tidak diatur secara betul sekali Kak Efrizon ya. Jadi ini SEM ini adalah model model pembelajaran yang memang mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian kita mengeksekusi pembelajaran tersebut. Nah, di dalam SEM inilah semua proses itu dijalani ya Kakak ya. Kemudian menurut Kak Darisman, SEM sangat baik menurut saya, perlu disosialisasikan ke siswa supaya ada perkembangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Ya, selain perkembangan, SEM ini juga dapat menumbuh atau meningkatkan kepercayaan diri peserta didik ya Kakak ya, untuk dapat memimpin suatu pertandingan, dapat dia berdiri di depan orang ramai ya Kakak ya. Jadi SEM ini, banyak manfaatnya ya Kakak ya. Oke, kita lanjut, untuk pertanyaan berikutnya, satu lagi pertanyaan, yaitu mengenai asesmen otentik. Nah, baru saja kita membahas mengenai, asesmen otentik. Nah, pertanyaannya di sini, sejauh apa nih pemahaman Kakak terkait asesmen otentik? Nah, harus tahu dulu Kakak nih, asesmen otentik itu apa? Kemudian, apakah pemahaman Kakak terhadap, eee SEM atau asesmen otentik ini sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini Kakak jelaskan di dalam kolom chat lagi Kak, Kakak. Oke, SEM tadi menurut Kak Alkausar memberikan pengalaman bagi murid sebagai pelaku olahraga, panitia, peserta, semuanya lah. Iya. Oke Kak Alkausar. Semuanya ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih ya Kakak ya, sebelum kita masuk ke tugas ini, mengenai asesmen otentik. Kena sidang.
Lagi di demoan, Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Kak Efrizon sudah menjawab. Asesmen otentik yaitu suatu proses penilaian peserta didik secara keseluruhan. Misal guru memberikan suatu praktek bermain sepak bola, peserta didik dapat mengekspresikan gerak sebebasnya, mulai dari passing, dribbling, dan lain-lain. Oke, ini menurut Kak Efrizon. Menurut Kak Kurnia atau Kak Ari, pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah dunia nyata untuk dieksplorasi dan dibahas oleh peserta didik. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik di bidang olahraga. Asesmen ini mencakup penilaian pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke. Dan di sini dia juga menggunakan rubrik ya kakak ya, asesmen otentik ini. Jadi rubrik itu menentukan seberapa memahami seberapa bisanya peserta didik dalam melakukan keterampilan-keterampilan yang telah kita kategorikan ya Kak. Oke Kak Ari? Itu acuannya tekan acuan kita untuk pengambilan nilai, misalkan keterampilan Iya. ini begitu ya. Iya, dia harus ada karena kan peserta didik ini pasti bertanya nanti ya Kak. Bu, kalau saya benar kayak gitu seberapa Bu? Kan begitu. Jadi untuk Ya, bisa ya, kita pas. menjawab kepada anak-anak itu kita buatkan rubrik Kak Kakak. Jadi kalau kamu bisa melakukan yang Bapak suruh, kamu akan mendapatkan nilainya sekian. Tapi kalau kamu cuma bisa dapatkan yang kayak seperti ini, kamu sekian gitu. Jadi dapat ada ininya. Begitu Kak Ari. Sebaiknya mau tanya nih Kak, Iya Kak. berarti sebaiknya rubrik ini kita harus lampirkan setiap kita pengambilan nilai sebaiknya kan Kak? Iya. Karena Karena selama kita ini ada kan, praktiknya Kakak. Kecuali materi. Materi pun bisa kita lakukan rubrik Kakak ya. Terus jaringan Kak Ari. Oh, iya putus Kak. oke. Ya, sebaiknya kita Silakan. dalam pembuatan modul ajar atau RPP, lebih bagus kita lampirkan rubrik-rubrik ini Kakak, sehingga nantinya kita mampu menjadikan acuan itu sebagai penilaian kita terhadap peserta didik. Begitu Kakak. Ya, betul tuh. Malangnya nasib, Be. Tinggal. Matikan. Apa Pak? Speaker Pak. Speaker apa Pak? Ada speaker apa? Oke, ada untuk kakak yang lain menjawab pertanyaan ini. Kalau tidak kita lanjut ke tugas saja ini kakak. Pas betul tuh Kak. Kita lanjut. Lanjut. Oke, kalau begitu kita lanjut ya kakak ya. Hari ini kita sudah masuk kepada yang namanya aksi nyata ya kakak. Sebelum saya menjelaskan di sini tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, di sini adalah keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu tujuannya ya kakak ya. Kemudian di sini ada tugas aksi nyata. Nah, selama ini kita sudah melakukan yang namanya materi-materi sudah tatap muka ya kakak ya. Kita sudah melakukan tatap muka dan sekarang saatnya kita akan melakukan yang namanya aksi nyata. Nah, di sini pengantar tugasnya kakak, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata
yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nantinya akan saya yang menilai ya kakak-kakak ya. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Pengantar tugasnya di sini adalah keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin selama ini kakak-kakak belum mampu mengembangkan lingkungan belajar kondusif. Nah, di PKG PJOK ini kakak dapat dilihat dari 3 aspeknya nih. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, dalam keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai nantinya oleh fasilitator berdasarkan. Jadi kakak-kakak yang pertama harus membuat RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Memuat rencana asesmen otentik. Jadi di dalam modul ajar kakak tersebut harus ada yang namanya asesmen otentik. Seperti halnya yang sudah kita lakukan saat diskusi kakak-kakak ya. Contohnya seperti sepak bola semalam ya kakak-kakak ya. Kemudian setelah kakak membuat RPP atau modul ajar, kakak-kakak rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Oke kakak, jadi yang pertama kakak buat dulu modul ajarnya, kemudian buat rekaman videonya. Nah, rekaman video ini berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, ini maksimalnya 30 menit. Yang di intinya saja ya kakak-kakak ya, maksimalnya 30 menit tanpa editan. Kemudian, kegiatan pembelajaran akhir, kemudian refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Jangan nanti kakak buat RPP atau modul ajarnya mengenai kebugaran jasmani. Tiba-tiba di video yang diunggah kakak membuat video pembelajaran sepak bola. Kan tidak sinkron atau tidak sesuai begitu ya kakak ya. Jadi kakak buat modul ajar, kemudian rekam, sama halnya seperti ketika kita melakukan tatap muka 2.1 semalam kakak membuat video tapi kan 30 menit. Nah, di sini nantinya kakak membuat yang namanya ini dia penjelasan teknisnya ya kakak-kakak ya. Yaitu kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan kakak-kakak. Jadi untuk 1 kali pertemuan. Kemudian di sini adalah 1 pertemuan ini sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat yang pertama dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, yang di modul 1.6 semalam itu boleh kakak kembangkan lagi. Nah, tetapi di sini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK-nya apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau belum? Nah, kemudian pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, mengenai RPP ini implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam
melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini contohnya, misalnya di sekolah kakak cuma mempunyai asetnya itu adanya cuma bola kaki. Ternyata kakak kepengen nih membuat yang namanya bola kasti. Nah, jikalau kakak ingin membuat bola kasti, ternyata aset bola kasti itu tidak ada di situ, kakak jangan kakak ambil modul ajar mengenai bola kasti, ambil mengenai bola kaki. Dia harus memanfaatkan aset based thinking-nya, apa aset yang ada di sekolahnya, sekolah kakak masing-masing. Kemudian, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari. Boleh pendidikan gerak, boleh model pendidikan kebugaran, boleh model pembelajaran sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi nanti RPP atau modul ajar kakak-kakak ini, kakak pilih salah satu dari 3 model ini, kakak ya. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, ini perlu kakak masukkan. Mungkin di modul ajar kakak yang di 1.6 yang sudah kakak upload, itu belum ada asesmen otentiknya. Jadi untuk nantinya ini, untuk aksi nyata ini harus kakak masukkan yang namanya rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajarnya. Kemudian implementasi penilaian asesmen otentik ini pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian baru diunggah atau diupload RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Ini praktik mengajar ya kakak ya, bukan materi dalam kelas. Kemudian nanti sesuai alur yang ditentukan sebelum due date kakak. Nah, due date-nya ini nanti pada tanggal 18 kakak-kakak. 18 November. Masih lama sekali kakak ya. Jadi tugas kakak, oke Kak Ari, dipersilakan. Kak, izin bertanya, Kak. Ini kan ada kita memilih salah satu model. Kan model kebugaran atau kebetulan misalkan contoh. Kalau kita ngambil model SEM, berarti kita kayak mengadakan sebuah pertandingan itu nggak perlu mengajar lagi berarti. Betul Kak? Itu Kak? RPP-nya tetap menggunakan RPP kakak. Ketika prakteknya nanti baru dilakukan kayak SEM modelnya Kak. Oh gitu. Oke, terima kasih Kak. Tetap diawali dengan pendahuluan, pemanasan, kemudian nanti intinya itulah kakak lakukan model SEM. Oh, Nah, oke. contoh. Ya. Ibaratnya ketika intinya itu saja yang kakak lakukan modelnya kakak. Bisa model gerak. Kalau ya Kak, saya kebetulan mau bikin coba model SEM di kelas tinggi, kelas 6 kan, buat pertandingan kecil-kecilan. Jadi anak ini begini. Jadi tetap mengadakan pendahuluan, pendinginan, pemanasan, baru intinya model SEM tadi, gitu Kak ya? Oh, iya, begitu Kak. Bisa kakak lakukan model SEM itu boleh Kak. Kan ibaratnya kan, ini hari ini kita pertandingan ya anak-anak ya. Nah, kan bisa itu. Kita akan melakukan pertandingan sepak bola antara tim A dan tim B. Bapak inginnya kamu jadi wasit siapanya? Gitu, bisa. Bisa Kak. Oke, yang penting Kak, coba saya pikirkan idenya dulu Kak ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, yang penting aset yang ada di sana kakak manfaatkan. Jangan yang nggak ada kakak ambil. Oke, siap laksanakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kakak? Jadi di sini untuk yang pertama kakak-kakak harus buat RPP atau modul ajar ini untuk 1 kali pertemuan ya kakak-kakak ya. 1 kali pertemuan ini bisa jadi selama 70 menit. Yang intinya pembelajaran intinya itu maksimalnya 30 menit saja kakak. Ya, tapi mana tahu kakak mau melakukan pembelajaran awal atau pendahuluannya itu 5 menit atau 10 menit boleh. Kemudian kegiatan pembelajaran akhirnya penutupannya 10 menit juga boleh. Berarti
kalau 10 menit di awal, 30 menit di inti, 10 menit di akhir, kemudian ada refleksi lagi 10 menit, berarti sudah 60 menit ya Kakak ya. Jadi intinya ketika pembelajaran atau aksi nyata ini jangan sampai diedit ya Kakak ya. Jadi untuk awalnya itu misalnya Kakak nih melakukan di dalam kelas, boleh Kakak pause-kan dulu. Nanti ketika di lapangan, ketika kegiatan intinya itu tidak boleh di-pause Kakak atau diedit. Nah, jadi dia videonya tidak diedit untuk yang kegiatan intinya, mulai dari awal sampai akhir ya Kakak. Ya boleh di-pause, tapi bukan diedit begitu Kakak. Nah, rekaman videonya itu nanti dimasukkan ke dalam LMS, nanti saya yang akan menilainya. Kemudian jangan lupa di modul ajarnya itu harus dibuat rancangan asesmen otentiknya Kakak. Rubrik-rubriknya itu harus Kakak buat, sehingga dapat menentukan seberapa nilai yang diberikan atau yang diperoleh oleh peserta didik. Begitu Kakak. Nah, due date-nya tanggal 18 November. Jadi usahakan tanggal 18 paling lama, kalau bisa sebelum tanggal 18 itu Kakak sudah membuat video pembelajaran dan sudah menguploadnya ke dalam LMS. Ada pertanyaan Kakak untuk tugas aksi nyata kita ini? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, membuat RPP-nya atau modul ajarnya harus memuat rencana asesmen otentik, kemudian rekaman videonya. Rekaman videonya nantinya menggunakan atau memilih salah satu dari model instruksional PJOK ini. Ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education. Ini boleh salah satu ini Kakak pilih dan Kakak rancang di dalam aksi nyata Kakak-kakak semua. Ada pertanyaan Kakak-kakak? Oke, di sini ada aspek penilaiannya Kakak-kakak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Di sini mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif ini yaitu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaksi ini ada dua. Yang pertama interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi ini nantinya di dalam video pembelajaran ini adalah merupakan aspek-aspek penilaian yang akan dilakukan oleh fasilitator ya kakak-kakak ya. Jadi terlihat di situ bagaimana interaksi kakak-kakak antara kakak dengan peserta didik. Kira-kira selama berinteraksi itu bagaimana peserta didik ini melakukan yang namanya timbal balik juga terhadap peserta didik yang lainnya. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ingat ya kakak-kakak ya, modul ajarnya yaitu yang berdiferensiasi ya kakak-kakak ya. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Nah, berdoa atau menyiapkan pemanasan ya kakak-kakak ya. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Jadi jangan diada-adain. Kalau yang nggak ada, jangan diada-adain ya kakak-kakak ya. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Nah, pengembangan konten umpan balik, kemudian waktu belajar yang akademis. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, dan penutupan proses belajar. Nah, ini adalah penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik ya kakak ya. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Nah, merancang ini dan menerapkan ini juga sebagai penilaian bagi saya nantinya kakak-kakak. Saya lihat dari modul ajar atau RPP yang kakak kirimkan atau kakak unggah. Nantinya akan saya nilai apakah asesmen otentiknya sesuai
dengan video pembelajarannya atau tidak. Kemudian di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, di sini ada refleksi. Setelah nantinya kakak-kakak melakukan unggah RPP dan video pembelajaran, kakak-kakak di bawahnya juga nanti akan mengupload tugas refleksi ini kakak-kakak yang menggunakan what, kemudian so what, dan know what. Ini harus kakak-kakak kerjakan dan upload ke LMS. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta didik dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi di sini kakak disuruh jujur ini ya kakak ya. Apapun itu yang terjadi, kakak-kakak dianjurkan untuk berkata jujur di dalam refleksi tersebut. Kemudian bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja yang kakak lakukan. Kemudian yang terakhir, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan luangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Oke, kakak-kakak, di sini ada rubrik what, so what, dan know what. Sama halnya dengan asesmen otentik, di sini dia ini adalah rubrik atau asesmen otentik yang akan saya berikan nantinya kepada hasil tugas kakak-kakak semua. Nah, di sini juga ada kayak seperti what, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, kalau kakak-kakak kakak-kakak mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya, nanti nilainya akan sangat baik. Nah, ini kemudian kalau kakak cuma mampu mendeskripsikan 2 kriteria, nilainya cuman baik. Kalau cuma 1 kriteria yang kakak mampu refleksikan, cukup. Kemudian yang terakhir, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya, nanti saya akan beri nilai kurang. Begitu Kak. Ini adalah termasuk ke dalam asesmen otentik yang akan saya berikan nantinya kepada tugas-tugas kakak di LMS. Nah, ini lini masanya ya kakak ya. Yang pertama nanti kakak susun dulu aksi nyata berupa modul ajar atau RPP. Setelah ini baru nanti kakak susun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Jangan nanti kakak buat dulu video pembelajaran, baru kakak buat aksi RPP-nya. Sudah salah itu ya kakak ya. Jadi susun dulu aksi nyatanya berupa RPP atau modul ajar, baru nanti kakak buat video pembelajaran. Setelah kakak buat video pembelajaran sesuai dengan modul ajar kakak, baru kakak upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran tersebut ke dalam LMS. Nah, rentang waktunya itu lama kakak 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian penilaian karya nyata. Nah, ini setelah kakak-kakak upload nanti akan saya nilai dan terakhir kita akan melakukan refleksi aksi nyata ini. Kita akan melakukan tatap maya lagi di tanggal 19 November ya kakak ya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi setelah 8 hari kakak melakukan pembelajaran ini atau melakukan yang namanya pengambilan video ini, baru nanti kita akan merefleksikan aksi nyata tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan kakak mengenai aksi nyata. Ini aksi nyatanya waktunya 8 hari ya kakak ya, sampai nanti di tanggal 18 November.
kita akan melakukan tatap maya. Ada pertanyaan? Berarti sebelum itu udah siap tugas kita semua Kak ya, aksi nyata dan modul dan video tuh Kak ya. Ini untuk modul paket 2 ya Kakak ya. Ini tugas aksi nyatanya. Harapan saya sih Kakak mampu karena kita sudah memahaminya dari awal, mulai dari perencanaan ini Kakak. Seperti tujuan pembelajarannya bagaimana, sudah saya jelaskan langkah-langkahnya ya Kakak ya. Jadi harapan saya Kakak semua memahami dan ketika pengumpulan tugas itu semuanya memahami sesuai dengan asset based thinking yang ada di sekolahnya masing-masing Kakak. Ada lagi pertanyaan Kakak? 8 hari ya Kakak-kakak ya, itu waktunya lama, ada seminggu. Ini masih tanggal 9 Kakak. Kita tanggal 18 terakhirnya. Berarti kurang lebih 10 apa 9 hari kita bekerja ini Kakak. Nah, tolong Kakak-kakak ingat, kan ada itu nama-nama yang belum mengumpulkan tugas yang dari paket modul 1 hingga paket modul 2. Nah, ketika kita tatap maya 8 hari ini tidak berjumpa di tatap maya, saya di situ proses dalam penilaian Kakak. Jadi harapannya bagi nama-nama yang tertera yang saya berikan semalam agar segera mengumpulkan tugas. Karena semalam ketika kami penyegaran, tugas ini memang ditekankan sekali kepada kami bahwasanya jikalau salah satu di antara peserta tidak mengumpulkan tugas akan berimbas kepada teman-teman yang lainnya. Begitu Kakak. Jadi harapan saya segera dikumpul sebelum tanggal 18 November, karena jikalau nanti setelah 18 November, 19 Novembernya kita melakukan tatap maya, kemudian kita akan masuk pada paket modul 3, yang mana paket modul 3 ini akan kita lakukan yang namanya nanti ada bukti karya, begitu Kakak. Jadi harapannya jangan biar tidak menumpuk, jadi apa yang nama-nama KKN tertera di dalam tugas tersebut harap dikerjakan. Ada pertanyaan lagi Kakak? Sebelum kita tutup? Siap Kak, insya Allah kejar. Yang kakak yang lain sudah memahami? Kalau Ipit ngikut ya Kak. Okay. Insya Allah Kak Rada, kalau nggak paham nanti japri ya Kak Rada. Oke Kak Esi. Berarti semua sudah memahami ya kakak ya? Sudah memahami ya Kak ya, alhamdulillah. Nanti kalau memang misalnya ada yang tidak memahami boleh ditanyain kembali, karena ini pun sudah 2:30 ya Kakak ya. Cuma satu pertanyaan saya Kakak, untuk tes akhir ini semalam nilainya luar biasa. Siapa yang paling ya, tinggi? Ya. Oke, nilainya luar biasa Kakak, memang jauh dari tes awal semalam. Tetapi ada beberapa penurunan memang Kakak, tapi tidak masalah memang. Kemudian pertanyaannya dapat dari mana soal-soal tersebut ya Kakak? Apakah Kakak ada dapat contekan? Karena nilainya luar biasa ini. Deka lagi. Tolong ya, tolong. Siapa tuh punya kerjaan? Oke. Iya, karena terlihat dari situ Kakak, soalnya 30, waktunya 60 menit. Yang mengerjakan hanya 17 menit dan nilainya 100. Wow. Siapa tuh? Nilainya 100 Kakak. Tidak ada cacat satupun. Nilainya apa namanya tuh? Excellent nilainya Kakak. Adalah nanti jadi ini huru-hara nanti. Kak, tapi kan yang awal dan akhir beda Kak, lebih enak untuk tes akhir nih soal-soalnya lagi Kak, lebih mudah dimengerti. Oh gitu. Ya betul. Yang tes awal karena sudah di luar konteks rasanya Kak. Oh begitu. Ya, oke, karena memang di sini itu tadi kalau memang dibaca kan Kakak 60 menit minimal 30 menitnya Kakak Baca soal menyelesaikan dalam 30 itu begitu. Ini kalau memang pun di luar apa
saya kaget pertama nengok, wah 100 nilainya gitu. Memang di atas adalah beberapa orang yang 86 gitu, 83, memang di atas rata-rata lah begitu Kakak. Tapi Ini ya nyontek cukup nggak saya ada aja tahu salah nanti ya satu pun Kakak ya. ya. Oke. Tengok Oke jalan. Kakak, kalau Asuransi nggak ada. Nggak ada tuh. Oke, Kakak, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup saja materi kita pada hari ini, Kakak. Nggak dibacakan karena ada hasilnya. Nilai di Gimana? grup aja Kak. Foto kan Kak. Takutnya ingin mau tahu hasilnya. Ya Kak, temukan ini Hasilnya ya, Kak. ditunjukkan. Nanti Ya. hasilnya akan saya tunjukkan di akhir saja gimana Kakak, biar lebih. Sekarang aja lah Kak, ada. Oke. Ini udah berhenti nih ya. Udah berhenti nih Kak, ada. Nanti di grup ya Kakak ya, biar dituliskan. Biar ditunjukkan. Sebutkan aja lah biar surprise. Oh, gitu. Ya. Siapa yang 100 suka nikah 100? Kak nikah Yang 100. menunjukkan malam hari itu yang 100. Menurut kakak-kakak siapa? Menurut kakak-kakak? Kak nikah, Kak nikah. Mereka tuh. Kalau aku enggak Oke. dong. Kalau gitu saya sebutkan aja ya kakak ya. Ya sebutkan aja. Oke, Kak Adrizal nilainya 73,5. Kak Darisman 86,8. Kak Hafitri 66,8. Kak Hefrizon 86,8. Apakah bekerja sama ini berdua antara Kak Darisman dan Kak Hefrizon ini? Alhamdulillah tidak. Nilainya sama ini sepertinya Kak. Kemudian Kak Soprio 70, Kak Alkausar 83,4, Kak Iswadi 70,1, Kak Adrieti 66,8, Kak Geri 60. Nah, di antara ketiga kakak yang belum saya sebutkan itu kira-kira siapa itu yang nilainya 100 ya? Kak Rio nama aku belum disebut. Oke. Kemudian ada Kak Deka 83,4. Nah, antara berdua itu siapa kira-kira kakak? Antara Kak Aris dan Kak Yesi. Yang nilainya Ayo, 100. Oh, Ari, go. Ayo Ari mau Yesi go. Cari berarti kok. Bahaya go. Jalan tuh ditengok. Oke, kakak. Akan saya sebutkan kakak-kakak yang mendapatkan nilai 100 ini cuma satu orang, yaitu Kak Yesi 100 dan Kak Ari 76,6. Wih, menyala bosku. Menyala. Kayak Yesi juga dapat jawaban dari mana tuh kayak Yesi? Menyala. Menyala Kak Yesi. Menyala bosku. 76,6 Kak Ari. Dapat dikunci dong. Oke. Ya kalau memang 100, tidak Kak. dapat kunci, alhamdulillah berarti kakak memahami. Woi, besok bisa tuh tugas nyata tuh sama Kak Yesi minta tolong. Kak Yesi kita tetangga Oke. asli ya. Hati lo kayak Isi. Kak Yesi, tugas nyata nanti tolong ya. Tapi saya ngerjakan pagi kan, Kak? Iya. Berarti mantap ya, itu mantap pemahaman. Iya. Tapi itu saya kagetnya, Kak. 17 menit, 16 menit gitu. Yang mengerjakan dalam waktu 60 menit, 17 menit cuman terpakai. Ya semua udah paham Kak. Kakak Oke. tuh menyampaikannya mantap. Jadi semua cepat pahamnya. Oke, Kakak cukup sampai di sini. Siap Coba, Kak. coba. Oke, kalau memang cukup, dimohon untuk on cam dulu, Kakak. Kita foto terlebih dahulu. Kak Fitri mana Kak Fitri? Itu Kak Fitri. Kak Fitri dapat tunangannya Kak. Di apa? Di tas Eci. Aduh, ambil aja yang warna abu-abu. Ada minyak angin dalam tuh. Kayak Kak Yesi Fitri kok dapat nih.
Kak Fitri dapat Sisok deh, ketua hati deh. Kak Rizal. Oke Kak, Eh, Oke, siap. kita foto terlebih dahulu sebelum kita tutup. Bisa sih, Mas. Kakak, Ada tamu. coba saya stop screen dulu Kakak. Oke, Ye, untuk Kak on cam Fitri. Sama terlebih kamu dahulu. ya. Kak Fitri. Oke, Kak Fitri. siap Kakak. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kakak ya untuk mengakhiri Portugal. pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah kakak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sebelumnya jangan lupa untuk membuat aksi nyatanya kakak-kakak berupa modul ajar dan video pembelajaran. Nah, harapan saya jangan sampai terlambat kakak-kakak. Jadi nanti biar saya segera menilai pembelajaran atau video pembelajaran yang kakak buat atau kakak unggah ya kakak ya. Saya akhiri kakak-kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.